Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada pepatah Arab yang menyampaikan kepada kita, al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jamaah merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sementara berpisah dan berpecah belah merupakan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, maka kita wajib hukumnya menjaga persaudaraan di antara kita. Persaudaraan tersebut dalam bahasa agamanya disebut dengan ukhuwah. Ukhuwah di sini karena kita sebagai manusia, maka kita harus memiliki dasar untuk menjalankannya. Dan dasar kita sebagai seorang muslim yang pertama kali dan patut kita jaga adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Sebelum ukhuwah-ukhuwah yang lain, maka kita bangun ukhuwah Islamiyah. Ketika ukhuwah Islamiyah kita sudah terbangun dengan sebaik-baiknya, maka ukhuwah-ukhuwah yang lain pun yang menjadi amanah di dalam kehidupan kita akan dengan sendirinya terbangun. Ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah-ukhuwah yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perbedaan di antara kita, baik secara individu ataupun secara kelompok, adalah sebuah keniscayaan yang Allah berikan kepada kita. Perbedaan yang hadir di antara kita adalah sunnatullah. Sudah menjadi kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut. Karena memang Allah menciptakan kita berbeda. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita dari jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berlainan bahasa, bahkan mungkin berbeda karakter, berlainan keyakinan. Lita'arafu, tujuannya adalah untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena dari saling mengenal itulah kita akan mengenal siapa diri kita. Dan kalau kita sudah mengenal siapa diri kita, maka kita pun akan mengenal siapa yang menciptakan kita. Ketika kita mampu mengenal siapa yang menciptakan kita, ketika kita mampu membangun karakter kita dengan karakter yang mampu menerima perbedaan yang ada di orang lain, maka makom yang paling mulia berikutnya yang menjadi rubrik penilaian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita sebagai manusia, yaitu makom atau derajat ketakwaan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat tadi di penghujung ayatnya menyebutkan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian semua di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tiada lain adalah orang yang paling bertakwa. Kita di sini mampu membangun ketakwaan dengan menjalin persaudaraan. Saudara sesama muslim, menguatkan berbagai macam peranan, menguatkan berbagai macam persepsi, menguatkan berbagai macam perbedaan yang ada, agar perbedaan tersebut menjadi sebuah warna yang hadir dan bisa menghadirkan keindahan. Perbedaan tersebut bisa menjadi sebuah nilai seni kehidupan yang sangat berharga. Perbedaan yang ada justru akan menjadi warna yang indah yang akan membuat kehidupan kita semakin indah, baik di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita boleh berbeda dengan yang lain. Kita boleh memiliki pemahaman yang berbeda dengan saudara kita. Kita boleh memiliki pemahaman berbeda dengan teman kita. Kita boleh memiliki perbedaan-perbedaan yang lainnya dengan yang lainnya. Tiada lain adalah untuk membangun sebuah ukhuwah. Karena sejatinya ukhuwah itu terbangun karena adanya perbedaan. Jikalau tidak ada perbedaan-perbedaan di antara kita, mustahil terbangun ukhuwah di antara kita. Jikalau semua umat muslim semuanya sama dalam hal pemahaman, dalam hal akidah, dalam hal yang lain sebagainya,
maka tidak akan terjalin dan terbangun sebuah ukhuwah yang bernilai dan berkualitas baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kemudian setelah kita mampu membangun ukhuwah Islamiyah dengan sebaik-baiknya, maka kita pun hidup sebagai manusia. Insya Allah pelan tapi pasti nilai-nilai kemanusiaan kita yang diajarkan oleh agama kita akan muncul dan menghadirkan sebuah ukhuwah yang lainnya, yakni ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah, persaudaraan kita sesama manusia. Tidak pandang agama, tidak pandang suku, tidak pandang bahasa, tidak pandang karakter. Semuanya adalah sama, semuanya adalah saudara. Yang membedakan hanya satu, yakni kualitas penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ujungnya adalah meraih makom ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang diajarkan di bulan yang mulia ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa? Tiada lain untuk menggapai makom atau derajat orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupan kita di dunia tertata dengan baik, hati kita bisa mendapatkan ketenangan yang sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita di surga dengan jiwa-jiwa yang tenang, dan di surga dengan segala keindahan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.